menghentikan penuntutan dan mengajukan pengadilan. Dan ingat bahwa pelaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Tidak bisa Pak Jokowi cuma mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, tapi ternyata tidak memperbaiki mekanismenya. Dengan korupsi ini yang rugi rakyat kok. Tapi ini mestinya dijadikan pelajaran besar bahwa negeri ini sedang dalam proses the sinking nation. Sudahlah kita kena COVID, multi krisis, penyakit laten korupsi kita tetap jalan. Pak Jokowi itu kompas moral. Tidak bisa mengatakan saya sejak awal. Seperti apa pengawasan internal? Ini Bang Kani, di setiap kementerian itu ada pengawasan internal kok. Apa yang terjadi dengan proses? Kita sudah bahas itu. Nanti kalau lebih didetailkan bagaimana kerangka seorang presiden mengawasi para menterinya, bukan cuma di awal. Duit korupsi bansos diduga mengalir ke PDIP lewat staf Puan. Pengadaan tas rekomendasi Gibran. Menteri Juliari Batubara membentuk tim khusus untuk menunjuk langsung vendor paket bantuan sosial. Tim ini menampung upeti dan mengerahkan vendor kepada supplier yang terafiliasi dengan PDIP. Menteri Juliari sempat menyebut nama putra presiden untuk pengadaan tas penampung bansos. Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. KPK menyita duit 14,5 miliar rupiah dalam OTT pejabat Kemensos pada Sabtu 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Hari sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Hari menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Matius Joko Santoso, juga Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai 17 miliar rupiah. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp10.000 dari paket bahan pokok, seharga Rp300.000. Selama 8 bulan ini sudah 23,708 juta paket, atau total senilai Rp6.464 triliun yang sudah disalurkan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matius Joko. Begitulah ujar Ketua KPK Firly. Pada Ahad dini hari 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa KPK, ia menyatakan akan mengikuti proses hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai duit suap untuk Mensos Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari, bernama Eko dan Selvi. Duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang keluar kota. Biaya sewa jet pesawat itu bersekisar 40 juta rupiah per jam. Juliari menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, Medan, Bali, dan Malang, Jawa Timur. Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita, 3 November lalu sekitar pukul 10 pagi, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu ia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras. Menurut dua penegak hukum yang sama, sesuai acara itu Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf, Ketua PDIP Puan Maharani, berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut.
Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1, yang meliputi kota dan kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya Adi. Dua penegak hukum itu mengatakan Adi selalu membawa tas berisi uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Mahdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Gianto, dan Ketua PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto. Selain itu, nama PT Sritex sebagai penyedia tas bansos disebut merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 10 juta kantong. Padahal semula pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Dirut Sritex dan Gibran tidak merespon saat dimintai konfirmasi oleh Tempo. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul membantah kabar ada staf Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berinisial L yang disebut menerima duit miliaran dari Mensos nonaktif Juliari P. Batubara. Bambang menuturkan staf Puan Maharani itu bernama lengkap Alex Indra Lukman. Menurutnya Alex tidak ada kaitannya dengan pemenangan pilkada. Lebih lanjut, Bambang menegaskan dirinya tidak mengetahui dan tidak mengerti soal dugaan upeti bansos COVID-19 yang mengalir ke PDI Perjuangan. Termasuk soal putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut sebagai orang yang diduga memberi rekomendasi agar pengadaan goodie bag diserahkan ke perusahaan tertentu. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Pun duit suap disinyalir mengalir kepada para calon kepala daerah dari PDI Perjuangan. Sementara itu, saham PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pagi ini tiba-tiba meluncur ke zona merah. Salah satu isu yang menjadi sentimen negatif adalah beredarnya kabar bahwa perusahaan memproduksi tas bansos karena rekomendasi dari Gibran Rakabuming. Mengutip data RTI, hingga pukul 9.45 waktu JATS, saham berkode SRIL ini telah turun 2,82% atau 8 poin dari penutupan sebelumnya Rp284 ke posisi Rp276. Di media sosial tengah bergema Gibran berkontribusi dalam terpilihnya Sritex untuk membuat tas bansos pandemi COVID-19. Pihak Sritex pun membantah kabar tersebut. Tidak benar. Begitulah kata Head of Corporate Communication Sritex, Joy Citra Dewi, kepada Detik.com. KPK menjerat Juliari Batubara sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Ia menjerat bersama 4 orang lainnya, yaitu Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Heri Sidabuke. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos. KPK menduga Juliari menerima jatah Rp10.000 dari setiap paket sembako senilai Rp300.000 per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp8,2 miliar dan Rp8,8 miliar. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo menjawab soal isu liar skandal tentang Gibran Rakabuming Raka. Saat dijumpai wartawan di underpass Transito Solo, Rudi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia meminta wartawan menanyakan kepada informan yang menyebarkan isu tersebut. Dalam kabar yang beredar, dana bansos itu digunakan untuk pemenangan calon kepala daerah. Rudi menegaskan, dana kampanye PDIP berasal dari iuran kader. Soal detail dana kampanye, Rudi mengaku tidak mengetahui. Selama ini dana kampanye diatur oleh tim pemenangan.